Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malinda Dwi Handayani dari Stebi Global Mulia dengan nomor NIM 612062400042. Untuk kali ini saya akan membahas tadi kasus tentang emas, konsumen, dan kebutuhan masa depan. Oke, dalam beberapa bulan terakhir, harga emas mengalami kenaikan yang sangat signifikan, mencapai rekor tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Hal ini dipengaruhi oleh ketidakpastian ekonomi global, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, serta meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap inflasi. Di sisi lain, masyarakat kelas menengah Indonesia mulai ramai membeli emas sebagai dalam bentuk perhiasan maupun logam mulia, sebagai bentuk investasi dan perlindungan nilai. Alih-alih membelanjakan uangnya untuk konsumsi sekunder seperti liburan, gadget baru, atau makan di luar, banyak orang kini memilih untuk membeli emas sebagai simpanan. Ini menunjukkan adanya perubahan perilaku konsumsi dan orientasi kebutuhan jangka panjang. Baik teman-teman, mari sekarang kita bahas untuk studi kasus tentang emas, konsumen, dan kebutuhan masa depan dari informasi-informasi yang sudah saya dapatkan. 1. Berdasarkan konsep kebutuhan, bagaimana Anda mengklasifikasikan tindakan membeli emas? Apakah termaksud kebutuhan premier, sekunder, atau tersier? Oke, kita jelaskan. Berdasarkan konsep kebutuhan, dalam ilmu ekonomi, tindakan membeli emas termasuk dalam kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan akan barang atau jasa mewah yang bertujuan untuk menunjukkan status, kesenangan pribadi, dan dipenuhi setelah kebutuhan premier dan sekunder terpenuhi. Alasannya, karena kebutuhan dasar untuk bertahan hidup seperti makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal bukan juga kebutuhan yang membantu meningkatkan kenyamanan dan efisiensi hidup, seperti alat transportasi, alat komunikasi, dan perabotan rumah tangga. Jadi, membeli emas diklasifikasikan sebagai kebutuhan tersier karena tidak bersifat mendesak untuk kelangsungan hidup, melainkan bersifat pelengkap, simbol status, atau investasi jangka panjang. Jelaskan bagaimana konsep biaya peluang opportunity cost berlaku dalam keputusan masyarakat membeli emas dibanding konsumen lainnya. Konsep ekonomi yang menggambarkan nilai dari pilihan terbaik yang harus dikorbankan ketika seseorang atau masyarakat memilih suatu tindakan atau keputusan ekonomi tertentu. Ketika masyarakat memutuskan untuk membeli emas, mereka mengorbankan kemungkinan untuk menggunakan uang tersebut untuk konsumsi atau investasi lain. Inilah yang disebut biaya peluang. Konsep biaya peluang berlaku ketika masyarakat membeli emas karena mereka harus mengorbankan manfaat dari pilihan alternatif yang tidak diambil. Keputusan ini harus dipertimbangkan secara cermat dengan melihat apa yang paling memberikan manfaat, baik secara ekonomi maupun psikologis, dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Dalam konteks perilaku konsumen, faktor apa saja mempengaruhi keputusan seseorang memilih investasi emas saat ini? Dalam konteks perilaku konsumen, keputusan seseorang untuk berinvestasi emas saat ini dipengaruhi oleh kombinasi ada faktor ekonomi, faktor psikologi, dan faktor sosial. Faktor ekonomi adalah inflasi nilai uang bisa menurun karena adanya inflasi, tetapi untuk nilai emas akan tetap stabil, bahkan bisa naik. Faktor psikologi dari segi persepsi keamanan emas sehingga dinilai sebagai investasi yang stabil dan aman dalam jangka panjang. Dari faktor sosial, dari segi keluarga, teman, ataupun rekan kerja memiliki emas dianggap sebagai simbol keberhasilan secara finansial. Apa dampak perubahan pola konsumsi ini terhadap kegiatan produksi dan distribusi barang-barang konsumsi lainnya, misalnya barang elektronik atau hiburan? Meningkatnya minat masyarakat dalam membeli emas dapat berdampak terhadap kegiatan produksi dan distribusi barang konsumsi lainnya, seperti dana yang sebelumnya digunakan untuk membeli smartphone, liburan, atau menonton konser kini dialihkan untuk membeli emas batangan atau perhiasan. Akibatnya bisa berdampak terhadap penurunan aktivitas ekonomi, permintaan konsumen terhadap barang-barang turun secara signifikan. Maka produsen mungkin akan mengurangi jumlah produksi untuk menyesuaikan dengan penurunan pasar
maka dapat menyebabkan pengaruh terhadap tenaga kerja hingga terjadinya PHK. Menurut Anda, apakah perubahan perilaku ini bersifat jangka panjang atau jangka pendek? Hubungkan dengan konsep preferensi dan elastisitas pemerintah. Tergantung dilihatnya dari segi seperti apa. Jika dilihat jangka pendek, konsumen hanya mengamankan dana sementara, kemudian kembali ke pola konsumsi normal setelah situasi ekonominya sudah stabil kembali. Jika dilihat jangka panjang, konsumen mulai melihat emas sebagai bagian penting dari perencanaan keuangan dan bukan sekedar investasi. Masyarakat semakin melek finansial dan menyadari jika pentingnya investasi emas. Jika dihubungkan dengan konteks preferensi dan elastisitas pemerintah, maka emas memiliki posisi unik sebagai barang yang permintaannya cenderung inelastis dan dianggap lebih bernilai jangka panjang dibanding barang konsumsi lain yang lebih elastis. Jika preferensi terhadap keamanan dan kestabilan terus meningkat, maka perubahan ini berpotensi menjadi nilai jangka panjang atau perlindungan aset untuk diri sendiri. Baik teman-teman, demikian pembahasan saya kali ini mengenai studi kasus tentang emas, konsumen, dan kebutuhan masa depan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.